Halo ya Bunda, kalau lagi ngasih makan bayi masih suka sambil digendong, jalan-jalan, sambil lihat-lihat binatang di luar, bahkan disuapinnya bisa sampai 2-3 jam. Bener nggak ya praktek seperti itu? Penasaran nggak sama lanjutan topik video jurus jitu pemberian MPASI yang benar untuk mencegah stunting dari video sebelumnya? Jurus pertama dan kedua adalah tepat waktu dan adekuat atau cukup. Jurus ketiganya adalah properly feed atau pemberian makan yang benar dengan metode responsive feeding. Apakah itu dan bagaimana caranya? Yuk kita bahas bersama saya Dr. Agnes dalam video Meet Dr. Agnes kali ini. Sehari-hari saat memberikan anak makan, kita sering sekali melihat kasus-kasus seperti berikut. Sebagai contoh, kasus pertama, sebut saja nama anaknya Bima, umurnya 7 bulan, laki-laki. Kalau dia makan, dia selalu disuapin sama mbak pengasuhnya atau neneknya sambil jalan-jalan di kompleks melihat ayam atau bebek, dan disuapinnya itu bisa sampai 2 jam. Contoh kedua, bayi Jihan, umurnya 10 bulan. Nah, kalau Jihan lagi makan, sering bareng keluarga sih, duduk di meja makan, di kursi makannya dia, atau juga lesehan bareng-bareng keluarga. Tapi kalau misalnya Jihan udah menolak makanan, atau dia udah geleng kepala, ibunya masih tetap memaksa dan selalu membujuknya dengan kata-kata seperti ini, "Ayo Jihan, habisin makanannya, nanti kalau makannya habis, bunda kasih hadiah deh." Contoh ketiga, bayi Mawar, umurnya 1 tahun. Mamanya lebih ekstrim lagi. Kalau Jihan sudah tidak mau makan lagi, menolak makanan, mamanya akan melotot matanya, terus memarahi dia sambil bilang, "Ayo, habiskan makanannya. Kalau enggak, mama cubit nih." Ngeri kan kalau sampai seperti itu? Praktek pemberian makan seperti contoh-contoh di atas merupakan contoh pemberian makan yang salah pada anak. Bahan praktek yang salah lainnya misalnya, memaksa anak membuka mulutnya supaya yang penting makanannya habis. Atau membiarkan anak makan sendirian, terserah si anak mau makan seperti apa. Lalu ibunya malah cuek melakukan pekerjaan lain. Contoh lainnya lagi, ibu akhirnya kalah oleh anak karena anak mengamuk menolak makanan sehat yang diberikan oleh ibu. Ibu akhirnya malah memberikan jajanan atau junk food. Sebaiknya praktek tersebut tidak dilakukan karena termasuk dalam kategori non-responsive feeding yang bisa menyebabkan malnutrisi malahan. Literatur mengatakan bahwa malnutrisi, baik kekurangan atau kelebihan gizi, itu dapat terjadi akibat interaksi yang salah antara orang tua dan anak saat proses pemberian makan. Cara-cara tersebut malah akan membuat masalah makan, seperti misalnya mengemut makanan atau trauma makanan. Jadi dia selalu muntah karena trauma dengan makan. Kemudian juga akan mengakibatkan kebiasaan makan yang tidak sehat, sehingga nantinya akan mengakibatkan malnutrisi tadi, baik kelebihan ataupun kekurangan gizi. Padahal makan itu adalah sebuah proses dan keahlian atau skill yang harus dipelajari anak dengan cara yang menyenangkan. Mengajarkan anak skill makan yang benar ini dan dengan cara yang menyenangkan ini penting sekali karena makan yang benar itu akan menjadi modal utama untuk kehidupan selanjutnya hingga hari tua. Jadi seperti tadi sudah disebutkan, jurus ketiga adalah properly feed atau pemberian makan yang benar dengan metode responsive feeding. Apakah itu dan bagaimana caranya? Responsive feeding itu adalah pemberian makan yang prosesnya 2 arah. Jadi ada hubungan timbal balik antara orang tua atau pengasuh dengan anaknya dan ada ikatan emosional di dalamnya. Misalnya, si anak memberikan tanda-tanda lapar dan tanda kenyang. Kemudian orang tuanya bisa membaca tanda-tanda tersebut dan meresponnya dengan tepat. Hubungan timbal balik ini akan membuat anak percaya bahwa orang tua atau pengasuhnya mengerti apa yang ia butuhkan. Makan merupakan proses pembelajaran yang penting di usia 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Kebiasaan makan dengan cara yang baik dan juga menyenangkan akan menentukan status gizinya dan juga akan memberikan kebiasaan yang baik sehingga membuat kebiasaan hidup sehat nantinya. Kebiasaan makan dengan cara yang benar ini harus dibiasakan sejak mulai awal MPASI 6 bulan dan didukung oleh seluruh keluarga. Jadi dalam responsive feeding, orang tua belajar membaca kapan anak lapar dan kapan anak kenyang. Orang tua atau pengasuhlah yang menyediakan makannya, kemudian mengatur jadwalnya dan juga menentukan di mana dia makan. Tetapi anaklah yang berhak memilih makanannya dan sebanyak apa dia mau makan. Walaupun demikian, orang tua tetap harus bisa tarik ulur
supaya anaknya tidak terlalu sedikit makannya dan juga tidak kelebihan makannya. Kemudian saat makan penting untuk menerapkan aturan makan atau feeding rules sesuai dengan guideline yang sudah dibuat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pastikan anak memiliki jadwal makan yang teratur dengan diberi 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Kemudian yang paling penting adalah tidak memaksa anak untuk makan. Kemudian selain itu, anak makan tidak sambil bermain atau tidak ada distraksi lain seperti misalnya adik diberi gawai, TV, atau sambil nonton YouTube atau mainan. Suasananya harus menyenangkan dan ada ikatan emosional dengan anak. Setiap kali makan, beri waktu 30 menit saja karena rentang konsentrasi seorang bayi itu hanya sekitar 10-15 menit saja. Kalau anak sudah menutup mulut atau menolak makan, coba tawarkan dengan tidak memaksa atau membujuk paksa. Jika setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, sudahi acara makan. Dilap mulutnya, kemudian mulai diberikan air putih sedikit-sedikit. Contoh konkret responsive feeding itu seperti apa sih? Idealnya anak punya kursi makan khusus sendiri untuk bayi, tetapi kalau tidak ada jangan khawatir, anak bisa didudukkan di pangkuan ibu atau ayah atau pengasuhnya, bisa juga didudukkan sambil lesehan makan bersama. Usahakan selalu ada waktu makan bersama keluarga baik di pagi hari ataupun siang hari ataupun malam hari sekali dalam sehari. Kebersamaan dalam makan ini penting untuk mengajarkan fungsi sosial dan juga untuk membuat kesan di benak si anak bahwa makan itu adalah sesuatu proses yang memang menyenangkan. Sebagai contoh konkretnya, untuk usia anak 6-9 bulan, simak cerita berikut ya. Hari itu hari Minggu, jam menunjuk pukul 12 siang, makan siang telah tiba. Bayi Nino oleh ibunya didudukkan di meja makan khusus bayi. Kakaknya Mina duduk di sebelahnya mengelilingi meja makan, juga bersama ayah dan ibunya. Di meja makan telah tersedia makanan untuk ayah, ibu, dan kakak Mina. Bayi Nino juga disediakan makanan bayi khusus untuknya, yaitu bubur beras yang sudah diberi kaldu dan ada pure brokoli yang sudah dihaluskan dengan daging. Lalu sambil makan bersama, ibu menyuapi bayi Nino. Bayi Nino selalu membuka mulutnya dan makan dengan lahap saat disuapi. Kadang Nino mengacak-ngacak makanannya, tapi ibu dengan sabar membiarkannya, toh nanti bisa dibereskan. Ayah lalu ikut menawarkan makanan buat Nino. Nino, mau tambah lagi brokolinya? Nino masih membuka mulut. Ibu pun menyuapinya lagi. Tetapi kemudian Nino memalingkan wajah dan menyemburkan makanan ketika disuapi. Ibu tahu itu tanda bahwa Nino sudah kenyang. Ibu lalu mencoba mengajari Nino minum air putih. Nino mencoba meneguknya sedikit-sedikit. Setelah itu, ibu membersihkan mulut Nino dan juga alat makan Nino. Acara makan siang akhirnya selesai dan semua senang. Bagaimana untuk bayi usia 9-12 bulan? Bayi di usia ini biasanya lebih mandiri dan ingin mencoba menyuapi dirinya sendiri. Tanda-tanda mereka lapar diantaranya adalah bayi akan mengenyot jarinya, membuka mulutnya, memajukan badannya ke depan untuk mengambil makanan, dan mencoba memasukkan makanan ke mulutnya sendiri. Pada usia ini penting untuk memberikan finger food untuk bayi atau makanan yang bisa digigit dan dikunyah sendiri dan juga dipegang sendiri oleh bayi. Penting pula untuk menaikkan tekstur makanan secara bertahap dan mensupport atau menyemangati anak untuk menyuap makanannya sendiri. Bunda bisa membantu bayi memotong-motong makanan lunaknya supaya dia bisa menjumput dan memasukkan ke mulutnya sendiri. Bunda juga bisa mengambilkan porsi makanan lain, misalnya menambahkan potongan brokoli kemudian menawarkannya kembali kepada anak. Jangan lupa untuk memberikan pujian jika anak mau mencoba makanan baru atau menambah makanannya. Seperti misalnya bilang seperti ini, wah keren anak bunda mau nambah makanan, atau wah keren anak bunda mau cobain sayur lagi. Setelah selesai makan, anak di usia ini dapat diajari untuk minum air putih dari gelas sendiri. Jangan heran atau jangan kesal jika makanan anak berantakan kemana-mana, karena memberantaki makanan atau menumpahkan makanan adalah fase yang normal pada seorang anak ketika dia belajar makan. Jadi, it's okay dan normal kalau anak memberantaki makanannya. Setelah kenyang, anak di usia ini akan menunjukkan tanda-tanda kenyang dengan cara seperti misalnya dia akan menutup mulutnya ketika ayahnya memberikan tambahan makanan. Atau dia juga akan jadi rewel, kemudian dia akan melepeh makanan yang diberikan.
Dia tidak tertarik lagi pada makanan dan dia mencoba main-mainan di sekitarnya. Bagaimana dengan bayi di atas 12 bulan? Setelah 12 bulan biasanya anak akan mulai menikmati makan sendiri. Di usia 12 bulan ke atas, anak sudah bisa makan makanan keluarga. Di usia ini anak sudah bisa juga menunjukkan rasa lapar dan kenyangnya, misalnya dengan meminta sendiri kepada ibunya tambahan makanan atau menolak makanan. Ia sudah bisa menunjuk minta minum atau meminta tambahan ayam misalnya. Ayah, bunda, atau kakak bisa ikut membantu menawarkan makanan sehingga anak mau mencoba beberapa makanan lainnya. Misalnya bilang gini, adek mau coba makan tomat, adek mau tambah nasi, seperti itu. Teruslah coba mengenalkan makanan baru tanpa memaksanya. Adek mau tambah ayam, adek mau tambah wortel, seperti itu misalnya. Bunda atau ayah bisa mengambilkan makanannya sambil menawarkan kepada anaknya untuk mencoba. Pada umumnya anak di usia ini sudah bisa memakai sendok dan garpu sendiri dan juga minum dari gelas sendiri. Mereka akan belajar dari ayah bundanya, kakaknya, atau pengasuhnya yang makan bersama-sama dengan mereka. Pada usia ini anak sudah semakin pintar menunjukkan bahwa mereka sudah kenyang. Mereka sudah bisa bilang, udah, atau kenyang. Misalnya seperti itu. Mereka juga sudah bisa menjauhkan makanan dan menutup mulutnya sendiri kalau misalnya sudah kenyang. Kemudian mereka juga akan membuang-buang makanan, tidak bisa diam dan juga keluar dari kursi makan kalau mereka sudah kenyang. Begitulah kira-kira praktek pemberian MPASI yang benar dengan metode responsive feeding. Sudah terbayang kan? Kuncinya terletak pada interaksi emosional antara orang tua atau pengasuh dengan anak sehingga orang tua bisa membaca kapan dia lapar dan kapan dia kenyang tanpa perlu memaksa. Ribet? Sudah pasti, tapi kunci menjadi orang tua adalah harus memiliki stok sabar seluas samudra karena balasannya adalah surga, ya kan? Jadi tetap semangat ya ayah bunda, jika dipraktekkan dengan konsisten, anak akan memiliki skill makan yang baik dan insya Allah tidak akan memiliki masalah makan. Selamat mencoba, bye-bye!